Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aizan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Sadaqallahu nazim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur dengan penuh kesungguhan syukur kita kepada Allah. Kita melakukan ketaatan dengan ketaatan yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Kita meminta, berharap kepada Allah dengan kesungguhan kita meminta dan berharap kepada Allah. Karena sungguh di antara pintu-pintu kemenangan, di antara pintu-pintu kesuksesan, di antara pintu-pintu pertolongan, di antara pintu-pintu rahmat dan kasih dari Allah kalau kita bersungguh-sungguh dalam amal, kalau kita bersungguh-sungguh dalam taat, kalau kita bersungguh-sungguh dalam al-iman, kalau kita bersungguh-sungguh di dalam berbekal, gitu ya. Maka jenengan mungkin kalau benar-benar di pesantren gitu ya, jenengan tidak hanya sehari ketemu Ustadz, pagi ketemu Ustadz, siang ketemu Ustadz, sore ketemu Ustadz, malam ketemu Ustadz, besok paginya ketemu Ustadz lagi, besok ketemu Ustadz lagi gitu. Itu pun santri nggak ngomong ya Ustadz lagi. Iya, siapa tadi? Sukarsing Ustadz. Mbak Erna Ustadz. Enggak, aku menang aja. Enggak, Ustadz tidak menyindir. Ustadz cuma cerita. Ya, gitu. Kenapa? Jadi karena kalau para santri itu kan dia punya kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam tadi berbekal, bersungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah. Jadi kalau misalnya dia itu memohon, ya Allah berikan rezeki berupa kemudahan memahami ilmumu gitu, maka dia bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam memahami ilmu Allah, bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh sang guru, bersungguh-sungguh mengingat-ingat betul-betul pesan dari sang guru gitu ya. Itu bentuk kesungguhan. Nah, dengan itu menjadi wasilah. Ya, dengan itu menjadi wasilah Allah membukakan subulana, jalan-jalan kemudahan yang banyak. Karena hidup ini tidak ada yang mudah ya. Betul tidak? Betul. Ya. Walaupun aslinya kita banyak diberikan kemudahan oleh Allah gitu ya. Coba kalau kita nggak diberikan kemudahan oleh Allah, nggak hadir di sini coy. Yang punya choice. Ini gara-gara seharian ini bertatap muka seharian tuh kayak gini. Gitu kan. Oke. Salah. Kalau gitu, monggo itu apelnya dimakan boleh.
Sambil makan apa kalau ada? Ustaz. Kopi dulu, Ustaz. Oh ya, sudah ada nih. Di depan Ustaz sudah ada kopi, tenang. Tadi udah dibikinin sama Mbak Erna sama Mbak Septi tadi. Masalah. Kesungguhan kunci dari ini meraih semua kebaikan-kebaikan yang ada di tangan Allah, gitu ya. Makanya sampai kenapa ada ulama yang menuliskan peribahasa manjada itu kan hasil perenungan dan hasil melihat berbagai kejadian-kejadian, bahwa ternyata yang kesungguhannya 100% dapatnya 100%, kesungguhannya 50% dapatnya 50%, kesungguhannya 10% dapatnya 10%. Kita akan mendapati sesuatu sesuai dengan tingkat kesungguhan kita. Nah, dalam hal ini kita kan mau isti'anah. Nah, kita mau apa? Isti'anah. Nah, isti'anah itu diawali dengan basmalah. Kita baca bersama-sama, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Isti'anah. Kita itu harus bersungguh-sungguh mohon isti'anah. Gitu ya. Maka tadi kalau kemarin saya sampaikan ya, kalau Kiai Haji Quraisy siap dalam kitab apa? Kitab tafsirnya apa? Al-Misbah. Bahwa ternyata akar kata dari isti'anah ya itu akan memiliki mutarodib apa? Ma'unah. Ma'unah. Apa ma'unah itu? Kemudahan-kemudahan gitu ya. Maka Ibnu Razak kan pernah ngendika, Ibnu Razak pernah ngendika kepada memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana perkataan Ibnu Razak? Di antara bentuk terkabulnya doa, terkabulnya amal. Terkabul itu apa maksudnya? Ijabai, diterima. Kabul itu menerima, ya. Terkabulnya berarti diterimanya amal kita. Maka beliau mengatakan, Ibnu Razak, kalau kita sudah berbuat amal soleh, setelah itu Allah berikan ma'unah. Nah, ada kata ma'unah di situ. Ma'unah tadi apa? Kemudahan. Kalau kita sudah berbuat amal soleh, kemudian Allah berikan ma'unah melakukan amal soleh berikutnya. Berarti amal soleh yang pertama tandanya terima. Tapi kalau kita beramal soleh, kemudian setelah itu kok kita tiba-tiba berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, berarti apa? Tandanya amal pertamanya tertolak, terima atau tidak kabul, gitu. Nah, ini ada nggak santri reguler 9? Tidak ada. Semua pulang. Askus ada nggak Askus? Ada. Mbak Erna ada nggak sama Mbak Septi? Ada. Oh ada. Jadi begini. Iya, jadi begini maksud Ustadz. Kalau tadi sudah nuntut ilmu gitu ya. Kok sekarang nuntut ilmu lagi? Semoga yang tadi nuntut ilmu tadi kabul. Amin. Terima oleh Allah. Gitu. Karena sebenarnya nilai kita di hadapan Allah itu apa? Ya dikabulkannya amal kita. Maksud kabul itu gimana? Kalau kita doa pagi gimana? Kalau kita doa pagi? Ya. Kalau doa pagi pripun? Kita zikir pagi di antara zikirnya gimana? Yang dianjurkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Nah, ini kalimat ketiganya ini wa amalan mutaqabbalan. Amal yang diterima gitu. Berarti kalau amal itu diterima maksudnya apa? Amal itu diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Ya sayang ya. Jadi, iya, diangkat. Berarti kalau diangkat di langit menjadi apa? Dikabulkan.
Ya, berarti menjadi apa? Kan dikabulkan, kemudian diangkat ke langit. Berarti kalau diangkat ke langit artinya? Diterima. Iya, iya. Kan diterima dulu. Kalau sudah kabul, diangkat ke langit. Setelah diangkat ke langit, menjadi? Pahala. Pahala. Atau amal jariah. Ya, menjadi, betul. Menjadi harta karun kita di kampung akhirat. Gitu kan? Ya. Kalau suruh milih, jenengan pilih kaya di dunia dan miskin di akhirat, atau miskin di dunia, kemudian miskin di akhirat, atau apa ya? Di akhirat. Kaya dulu, kaya di akhirat. Tapi boleh, tapi itu boleh. Kenapa dibolehkan? Karena dalam doa sapu jagat gimana? Kan kita hasanah fid dunia, hasanah fil akhirat. Makanya kan gitu. Iya. Nah, ternyata hasanah itu maknanya adalah tidak hanya kita menjadi kaya, tapi tidak hanya kaya harta yang dimaksud, tapi apa? Kaya akhirat. Nah, nah, makanya kenapa Rasulullah ngendika ya, ya. Sesungguhnya yang disebut al-ghina, disebut kaya itu bukan kaya harta, tetapi disebut dengan al-ghina itu apa? Kaya ilmu. Iya, kaya bukan kaya hati, kaya jiwa. Hatinya kaya, begitu. Iya. Makanya jangan heran jenengan, ya. Kalau orang kafir itu duitnya banyak, gitu ya. Kalau orang mukmin duitnya dikit, itu sudah digariskan kok. Ya, maksudnya sedikit itu banyak aslinya. Maksud sedikit itu begini, karena orang mukmin itu diperintahkan apa? Nyari uang nyari maisha sebanyaknya, ambil secukupnya, yang lainnya diberikan di jalan Allah. Begitu toh? Gitu. Iya. Yang kita cari bukan kekayaan di dunia, tetapi kekayaan di kampung akhirat. Karena sudah jelas itu. Nasnya dari Nabi, dari Allah dan dari Rasulullah, dan kita belajar dari kisah dulu. Orang yang dulunya dia itu apa namanya miskin, namanya apa? Sa'labah ya. Kemudian minta didoakan Nabi menjadi kaya, setelah kaya kemudian ya udah begitu. Orang itu kalau orang mukmin itu cenderung begitu, kalau dia kaya dia itu lalai. Orang mukmin itu gitu. Iya. Ya, ada sih yang nggak lalai ada, tapi secara umum begitu. Kalau sudah kaya raya, berarti nggak usah kaya. Oh nggak gitu juga, boleh kaya raya. Ya minimal ya kayak UAS lah gitu ya. Kan itu. Oh, belum tahu ya julukan baru ya, belum tahu. Ya gitu kayak UAS. Jadi gitu. Kaya. Jadi kita itu walaupun harta secara fisik dikit tapi merasa kaya. Karena apa? Kaya kasih sayang Allah. Kaya pertolongan Allah. Makanya ketika bicara isti'anah itu surat apa ayat berapa kemarin? Ada yang masih ingat? Isti'anah surah Al-Fatihah ayat ke-5. Ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita itu ini hanya kepadamu na'budu. Itu didahulukan itu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, para santri yang mulia, ini ada beberapa penjelasan ya. Ternyata kenapa kita itu di dalam ayat yang ke berapa nih? Kelima ya. Kenapa na'budu baru nasta'in? Nah, gitu ya. Ada penjelasan. Ya. Kenapa enggak nasta'in dulu baru na'budu gitu. Menyembah dulu. Iya, iya. Artinya ternyata dalam Quran ini ibadah itu didahulukan.
baru isti'anah. Nah, maka di depan Ustaz sampaikan kesungguhan kita dalam beramal soleh, maka akan mendatangkan isti'anah. Kesungguhan kita dalam alam ibadah, maka akan mendatangkan apa isti'anah. Nah, gitu ya. Maka dari sini aja sudah jelas ya. Menggapai pertolongan Allah itu dengan cara apa? Ya, tadi dengan cara ibadah, gitu kan. Dengan cara apa? Ibadah. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Apa namanya kalau apa ya? Jenengan pernah dengar kitab Madarijus Salihin? Pernah dengar? Pernah ya. Ya. Jadi lengkapnya ini nama kitabnya. Madarijus Salihin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Ditulis oleh siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lengkapnya itu ya. Dalam kitab itu beliau menjelaskan bahwa ibadah itu didahulukan daripada isti'anah. Itu kenapa? Karena ibadah itu bukan tujuan. Karena ibadah itu adalah wasilah. Jadi ibadah itu bukan ghoyah tapi wasilah. Ghoyah itu tujuan, wasilah itu sarana. Kenapa kok ibadahnya nak budu baru nasta'in gitu ya? Kenapa ala ibadah baru isti'anah? Karena ibadah itu adalah bukan ghoyah, tapi apa tadi? Wasilah. Nah, beliau siapa tadi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab apa tadi? Madarijus Salihin Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Nah, belum jelaskan hubungannya apa? Kenapa tadi ibadah dulu baru isti'anah? Nah, gitu ya. Pertama, belum jelaskan, ditegaskan kembali bahwa ibadah itu adalah bukan ghoyah. Tapi ibadah itu adalah apa tadi? Wasilah. Ya, gitu. Yang ya gitu ya. Ibadah itu apa? Wasilah. Isti'anah. Pertolongan. Ya. Maksudnya Ustaz adalah kalau kenapa tadi ibadah didahulukan daripada isti'anah? Karena Allah kita membutuhkan sarana. Ya, sarana namanya ibadah. Ya, sarana untuk mendapatkan isti'anah namanya ibadah. Jadi jenengan minta kepada Allah pertolongan. Sarananya apa? Ibadah. Wes ya, jangan diputar-putar lagi. Pokoknya kalau ingin mendapatkan semua kebaikan yang ada di tangan Allah, maka caranya dengan beribadah. Ibadah itu perwujudan dari apa? Ketaatan kepada Allah. Ibadah itu perwujudan dari apa? Penghambaan diri kita kepada Allah. Ibadah itu perwujudan apa? Perwujudan pengakuan atas kelemahan dan kehinaan diri, kan itu. Nah, iyyaka na'budu ini adalah uluhiyahnya Allah. Jadi uluhiyah itu bentuk beribadah kita kepada Allah. Ya, sedangkan iyyaka nasta'in itu bentuk rububiyah. Rububiyah itu apa? Kalau uluhiyah itu Allah memang tempat diibadahi. Allah itu adalah yang zat yang berhak untuk diibadahi itu uluhiyah. Kalau rububiyah, Allah itu yang menciptakan, mengatur, dan Allah yang memelihara. Itu rububiyah. Jadi ketika Allah itu memberikan, ketika iyyaka na'budu itu uluhiyah, kita beribadah kepada Allah. Sedang iyyaka nasta'in berarti kita sedang kaitannya dengan rububiyahnya Allah.
Allah itu menciptakan kita, mengatur kita, dan berikan pemeliharaan kepada kita. Nah, bentuk pemeliharaan ini apa? Isti'anah. Bentuk Allah memelihara kita dengan isti'anah. Dia gitu. Nah, sedangkan isti'anah itu ternyata juga bagian dari ibadah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita memohon pertolongan kepada Allah, itu ibadah, itu bagian dari ibadah kita. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Apa saja kita minta kepada ya Allah. Semoga nanti aku ke cahayaku lancar ya Allah. Selamat, dimudahkan. Mendapat ilmu yang berkah. Mendapatkan sahabat-sahabat yang solehah. Nanti kalau makan yang bergizi. Amin. Tadi mau berangkat. Gratis lagi Ustaz. Alhamdulillah gitu ya. Kita lanjut ya, sudah cukup ya tentang itu ya. Kita lanjut. Ada ini ya. Kalau apa ya, pemahaman kepada kita ini ya. Kalau ada ini terkait dengan iyyaka na'budu sama iyyaka nasta'in ya, terkait dengan ibadah dan isti'anah. Terkait dengan apa? Ibadah dan isti'anah. Ya, dan isti'anah itu masih di kitab yang sama. Kitabnya apa tadi? Madarijus Salihin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Berdasarkan dua dasar tadi yaitu ibadah dan isti'anah, maka Ibnu Qayyim itu membagi manusia menjadi 4 golongan. Membagi manusia menjadi berapa? 4 golongan. Ayo. Nah, nanti sambil kita berpikir kira-kira kita golongan yang mana dari 4 itu. Jangan-jangan kita golongan yang kelima. Nggak ada Ustadz kan. Nah, iya makanya kita mikir ini kan ada 4 golongan. Jangan-jangan kita nggak termasuk 4 itu, malah kelompok yang kelima. Padahal nggak ada. Ya, gitu. Katanya Mbak Ami. Oke, baik. Yang pertama, ayo. Kelompok pertama, golongan pertama. Ahli ibadah. Dia itu ahli ibadah. Ya, seorang abid ahli ibadah. Tapi dia juga isti'anah kepada Allah. Ya, dia ahli ibadah dan dia sangat bersungguh-sungguh minta pertolongan Allah. Nah, golongan yang pertama ini golongan yang paling mulia dan paling tinggi. Jadi ibadah kepada Allah menjadi apa? Menjadi tujuan ya. Setelah itu mereka memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan apa? Memberikan pertolongan berupa hidayah, taufik, inayah sehingga bisa beribadah dengan baik. Jadi ini golongan pertama, orang ahli ibadah dan juga isti'anah kepada Allah. Nah, gitu ya. Maka kan kita kan sering berdoa gimana? Kalau di pagi hari atau di sore hari. Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatik. Itu kan minta pertolongan agar kita mudah untuk ibadah. Allahumma a'inni ala zikrika. Gitu ya. Iya, apa artinya coba? Ya Allah. Ya. Lisannya untuk berzikir. Ya. Pertama Allahumma ala zikrika, terus kemudian wa syukrika
Bersyukur. Biasa bersyukur atas orang yang bersyukur. Dia selalu mengucapkan pikir maksudnya. Ya. Tadi katanya gimana? Pertama ya Allah, terus setelah itu apa keturunannya, keterusannya kalimatnya dengan ya Allah. Ya, perhatikan kalimatnya pripun tadi. Allah a'inni. A'inni itu akar katanya sama dengan isti'anah. Ini aku minta. Ya Allah, hamba mohon pertolonganmu. Gitu kan? Gitu kan? Agar lisan ini melazimkan berpikir kan gitu kan? Hamba mohon pertolonganmu agar pandai bersyukur. Hamba mohon pertolongan agar ibadahku menjadi sebaik-baik ibadah. Itu bentuk minta pertolongan kepada Allah. Kan itu ya. Ya Allah, tolonglah aku untuk menyebut namamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolong aku untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini sama dengan isti'anah, sama dengan nasta'in. Nah, gitu. Yang tadi napa mboten mirsani kalau itu sama kok. Ya Allah, habis itu berhenti. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Pertama tadi ahli ibadah sekaligus apa? Dia mohon isti'anah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang tahu beribadah, orang yang tahu, bukan ahli ibadah ya, orang yang tahu beribadah, tapi tidak mau mohon pertolongan kepada Allah. Mohon maaf, bukan. Ulang. Mohon maaf, ini pakainya lah. Sebentar. Orang yang tidak beribadah dan tidak isti'anah. Nah, gitu. Orang yang tidak beribadah ya Ustaz? Ya, yang kedua, golongan orang yang tidak beribadah dan tidak isti'anah. Ini golongan kedua. Ya. Kalau orang tidak ibadah, tidak isti'anah, gitu ya. Nah, tentunya ini kan kebalikan dari golongan yang pertama tadi ya. Yang pertama kan ahli ibadah dan isti'anah. Berarti kira-kira orang yang tak beribadah dan tidak isti'anah, siapa mereka? Mereka itu ngapain? Lalai. Apa yang dia lakukan? Mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu dan bisikan setan. Jadi dan golongan kedua ini kata Ibnu Qayyim ini adalah golongan yang paling dibenci oleh Allah. Dan nanti di akhirat juga dibenci oleh musuhnya. Musuhnya manusia itu siapa? Iblis. Iblis pun ya benci banget sama orang yang seperti ini. Kan itu ya. Kan iblis maksudnya begini, iblis itu kan ketika goda manusia biar manusia itu apa? Menyimpang, lalai, biar melanggar perintah Allah gitu ya. Ya. Iblis itu ketika membujuk bukan karena iblis itu cinta atau sayang sama orang itu, tapi sebenarnya benci. Justru karena kebenciannya dia ingin menggelincir kan? Nah, gitu. Ini golongan yang golongan kedua ya. Nah, kita tidak termasuk golongan yang kedua. Amin. Gitu ya. Ada kalau penjaringan mungkin salah satu apa ya? Kalau penjelasan lain yang ada dalilnya itu gini. Jadi gini, kan Allah itu kan sebenarnya tak berhenti untuk apa? Mengurusin kita. Allah itu terus menerus memenuhi kebutuhan kita, gitu ya. Kita itu harus paham itu, gitu ya.
Kita dari pagi sampai sore sampai nanti malam besok itu aslinya kita itu dalam pengurusan Allah gitu. Cuma kadang kita tidak paham, ya tidak sadar. Nah, aku itu kok berada di cahayaku. Jadi ada nggak sadar kalau jenengan lagi diurus sama Allah, gitu kan? Gitu ya. Tapi kadang manusia itu kadang ada sebagian manusia yang tak tahu diri, kan itu kan? Ketika Allah ngasih sewenang. Ketika Allah menguji dengan tidak dikasih, marah-marah. Manusia kan gitu. Betul tidak? Kok betulnya nggak yakin? Ya, tapi memang itu kalau orang beriman tentunya beda, gitu ya. Ya, ada kalau ini kan kita bicara golongan kedua nih ya, tidak beribadah dan tidak kan itu. Tidak ibadah, tidak isti'anah. Kan itu ingin. Maka ketika diberikan rezeki sewenang dan merasa dimuliakan oleh Allah. Ketika rezekinya dicabut, ketika rezekinya dikurangi, dia merasa bahwa Allah ini nggak adil. Allah sedang menghinakan aku. Padahal tidak demikian. Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan setiap irodah azaliyah Allah, setiap kehendak Allah itu baik. Buat siapa? Buat kita, buat seluruh hamba-hambanya. Coba sekarang dibuka surat Al-Fajr. Nah, siapa yang hafal ayat 15 sampai 16? Ya. Yang ayat 15-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu ramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Terus ayat 16-nya. Wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi Coba salah satu membaca apa? Membaca artinya. Ayat berapa Ustaz? Ayat 15 sampai 16. Artinya. Baca artinya. Ya, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Ya. Allah marhamna bil Quran. Padahal sekali-kali tidak demi. Ya. Allah memberikan karunia dan Allah memberikan ujian itu adalah Allah memberikan karunia dan Allah memberikan musibah itu bagian dari Allah sedang di situ ada kalimatnya sama mabtalahu, itu ujian, rabbahu. Ya. Jadi ada kalimat mabtalahu, Allah menguji. Allah menguji, itu Allah menguji. Gitu. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah menguji kita dengan karunia, maka kita pun pandai bersyukur kan itu. Ketika Allah menguji kita orang beriman dengan musibah, dia pandai bersabar. Sabar gitu ya. Dan itu kalau menurut bahasa Nabi adalah ajaban lil amril mukmin. Gitu ya. Bahwa ajib sekali urusan kaum mukminin itu. Baik, cukup. Ini golongan yang kita masuk golongan yang ketiga. Kalau kita ulang, golongan pertama ahli ibadah dan isti'anah. Golongan kedua orang yang tidak beribadah tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Ya.
Nah, golongan yang ketiga, orang yang ibadah tapi tidak isti'anah. Orang yang beribadah dan tidak ibadah tapi tidak atau tanpa isti'anah. Nah, ini kalau di dalam sejarah mereka masuk ke pertama adalah golongan namanya golongan Qadariyah. Golongan apa? Qadariyah. Nah, golongan ini kelompok ini yang pertama itu Qadariyah itu apa sih? Jadi dulu itu kan berkembang ya kelompok-kelompok gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kelompok Qadariyah ya. Nah, kelompok Qadariyah itu dia nggak ibadah tapi nggak isti'anah karena mereka punya pemahaman Qadariyah. Allah punya apa? Punya kehendak. Gitu ya. Pokoknya aku ibadah tok. Kehendak Allah kayak apa aku siap. Maka dia tidak minta pertolongan kepada Allah. Gitu ya. Nah, kalau kita ya, kita itu karena ahlus sunnah, kita itu ibadah yo minta pertolongan. Gitu ya. Nah, yang tadi ibadah dan tidak isti'anah itu pertama Qadariyah. Yang kedua adalah golongan orang yang ibadah tapi tidak tawakal kepada Allah. Tahu nggak tawakal nih, Bang? berserah diri. Ya, tawakal itu apa ya? Mutarodifnya, sinonimnya dengan apa? Dengan kata apa yang ada di Asmaul Husna? Kira-kira apa? Al-Wakil. Al-Wakil. Ya kan? Padahal kita itu diperintah Allah untuk meminta pertolongan Allah dengan Al-Wakil, kan itu kan? Gitu ya. Al-Wakil itu artinya adalah kita itu kalau bahasanya kan kalau wakil itu kalau menurut pemahaman bahasa Indonesia kan kita mewakilkan, berarti kita diwakili. Jadi kalau kita minta pertolongan Allah itu berarti kita apa? Sedang apa? Ya Allah, ini urusan bantulah aku ya Allah. Berarti kita diwakili Allah untuk membantu menyelesaikan masalah. Ya. On, ayat kita yang keempat. Yang keempat adalah golongan orang yang golongan orang yang punya pemahaman ini bahwa Allah adalah satu-satunya gitu, yang bisa memberikan manfaat dan juga satu-satunya bisa memberikan mudarat gitu. Ini pemahaman golongan yang keempat. Maksudnya apa? Apapun yang menjadi irodah azaliyah Allah, apapun yang Allah kendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, namun mereka tidak ridho. Mereka tidak isti'anah kepada Allah. Gitu ya. Gitu ya. Dari 4 golongan ini akhirnya kita menyadari kalau memahami berarti kalau gitu ibadah itu apa? Bentuk syukur tertinggi dalam rangka memenuhi hak uluhiyah Allah. Ya. Syukur kita, ibadah itu menjadi syukur tertinggi kita dalam rangka memenuhi hak Allah. Dalam uluhiyah itu bahwa Allah zat yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan kalau isti'anah itu bentuk syukur tertinggi dalam memenuhi apa tadi? Hak pemeliharaan Allah kan itu. Kan ada ini ya. Kalau dalam fikih ibadah itu ada kalimat ketika kita sudah memenuhi hukullah, sudah memenuhi apa? Hukullah. Apa hukullah itu? Hak Allah, maka Allah akan berikan hukul makhluk.
maka Allah akan berikan hak-hak makhluk, begitu. Di antara hak makhluk itu isti'anah. Kan gitu kan? Makanya kenapa kita tadi kita berarti kita itu dari 4 golongan tadi seharusnya mengarah kemana? Nomor 1. Kelima atau keenam? Ke 1. Seharusnya mengarah yang ke 1. Ya kita harus menjadi ahlul ibadah sekaligus menjadi ahlul isti'anah. Gitu ya. Ya kita ibadah, ya mohon pertolongan kepada Allah, gitu ya. Gitu ya. Nah, dari sini isti'anah itu akhirnya disimpulkan menjadi buah ya atau natijatu tauhid. Najahnya tauhid. Najah itu apa? Natijah apa? Buah atau hasil. Kalau kita bertauhid dan ibadah kepada Allah, maka buahnya namanya isti'anah. Allah akan berikan pertolongan. Nah, sekarang gini kalimatnya dalam Quran. Kira-kira surat apa ayat berapa? Ini bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wasabbit aqdamakum. Surat apa ayat berapa nggih? Jadi ini mutarodib isti'anah, yaitu apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Ini gimana? Allah menolong kita dulu atau kita menolong agama Allah dulu? Kalau di dalam kalimat. Nah, bagaimana cara menolong agama Allah? Ya ini caranya. Kita Kita itu ihya'u ilman namanya. Kita menghidupkan tradisi keilmuan. Jadi jenengan ini sekarang mulai dari manajemen, pengurus dan santri ya, yang kalau orang Jawa itu menguri-uri, you know nguri-uri? Ya menjaga, pokoknya menjaga, kemudian terus dikuatkan, dikembangkan, gitu ya. Maka ini bagian dari menolong agama Allah, gitu kan ya? Ya. Bagian dari maka Allah pun akan menolong kita. Jadi kayak gitu. Baik, berikutnya karena tadi sudah bicara apa tadi? Bicara tentang mutarodibnya, sekarang kita akan lanjutkan. Bagaimana terminologi itu istilah isti'anah dalam Quran? Bagaimana Allah menjelaskan dalam Quran kaitan dengan kata ya, baik. Mungkin kita awali dari sisi masdar isimnya. Masdar isim itu apa itu? Akar katanya ya. Jadi isti'anah itu berasal dari kata anah. Anah, mohon maaf. Nya tidak bersadah. Anah. Ya. Anah. Nah, ini dalam Mu'jam al-Mufaros ini dalam kitab tentang bahasa Arab ya, anah dalam Quran itu tertulis 11 kali. Gitu ya. Kata apa? Anah. Ya. Gitu ya. Kata apa tadi? Anah, ya. Itu isimnya ya, gitu. Anah. Sedangkan isti'anah itu punya bentuk fi'il. Fi'il apa itu? Mudhari. Apa fi'il mudhari gitu? Pengganti dhamir ya. Mudhari apa? Kata kerja bentuk sekarang. Nah, kalau isti'anah isimnya ana.
fi'il mudhari'nya nasta'in. Gitu ya. Kemudian fi'il mudhari' yang kedua ta'awanu. Sudah. Tadi itu dalam surat apa? Kalau nasta'in tadi surat apa? Nah, kalau ta'awanu Al-Maidah ya 2. Ya, Al-Maidah 2. Kemudian selain ada isim, ada fi'il mudhari', ada lagi fi'il amr. Fi'il amre apa? Nah, yang pertama ista'inu. Nah, gitu ya. Mintalah pertolongan, itu ya. Ista'inu. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Ya, ista'in. Ya. Kemudian apa tadi kata kerja fi'il amr yang berikutnya selain ista'inu ya adalah ini musta'an. Musta'an. Ya. Nah, sama artinya mohonlah pertolongan. Nah, gitu ya. Itu ya karena perintah. Kalau tadi ista'inu terdapat dalam Al-Baqarah 45. Ya. Terus tadi Ustaz udah nyebutin ayat yang lain belum? Oh ya. Kalau ista'inu itu pertama Al-Baqarah 45, yang kedua Al-Baqarah 153. Berarti Al-Baqarah ayat 45, ayat 153. Kemudian nanti satu lagi dalam surat ke-7. Surat 7 itu surat apa? Al-A'raf. Ayat yang ke-128. Itu ista'inu di tiga tempat itu. Ya. Kalau tadi nasta'in di mana? Ta'awanu Al-Maidah ayat 2. Ya, ista'inu Al-Baqarah ayat 45 dan 153 sama Al-A'raf 128. Kemudian selain ista'inu ada fi'il amr yang kedua apa? Musta'an. Al-Musta'an. Nah, ini ada di surat ini. Apa? Surat yang ke-12 napa nggih? Yusuf. Surat Yusuf ayat 18. Ya. Nanti jenengan mau sendiri di rumah ya. Soalnya di sini kayaknya yang nggak mungkin kalau dibaca satu persatu. Ya. Al-Baqarah apa tadi? Yusuf ayat 18 dan surat 21. Itu surat apa surat 21 nih? Surat Al-Anbiya ayat 112. Nih. ayat 112. 112. Ya, dan tadi kan fi'il ada 3 ya. Fi'il apa tadi? Mudhari, yang tadi kita balik pertama mudhari, setelah itu fi'il amr, yang ketiga apa? Fi'il madhi. Ya. Kalau mudhari itu kata kerja bentuk sekarang, kalau fi'il amr kata kerja perintah, kalau madhi kata kerja bentuk lampau. Oh, yang telah lalu. Nah, gitu ya. Nah, yang telah lalu ini ada 3 kata. Ada 3 mufrodat. Pertama, a'ana. Alif, ain, alif. Kemudian nun. A'ana. A'ana. Ya. Jadi ini bentuk
pertolongan Allah tapi bentuk masa lalu. Berarti ini Allah pernah menolong. Dulu itu penolong gitu ya, menolong umat zaman terdahulu. Nah, gitu ya. Kalau a'ana dalam surat Al-Furqan ya, surat keberapa nih, Bu? Surat pinten? 25. Surat 25 ayat 4. A'ana. Ya. Kemudian selain a'ana, fi'il madhi yang kedua adalah a'inu gitu. Alif, ain, ya, nun, wawu. Kita ulang ya. Alif, ain, ya, nun, ainu. Nah, gitu ya. Ainu. Kalau tadi pertama a'ana, ini ainu. Kalau ainu terdapat dalam surat Al-Kahfi. Surat keberapa nih, Bu? 18 ayat yang 95. Dan yang terakhir kan tadi kan fi'il madhinya ada 3. A'ana, a'inu, yang ketiga adalah awana. Awana. Ain, wawu, alif, nun. Ya, ain, wawu, alif, nun. Awana atau awan. Ya. Teh di sini loh, Teteh. Mbak. Dalam surat apa kira-kira? Awana. Oh ya. Surat ini. Apa itu? Surat sapi betina. Ya. Surat kedua ayatnya 68. Ya. Saat minta tolong nanti di sela-sela dengan bekerja aktivitas, dilonggarkan waktu untuk buka itu ya, dan yang dibuka ya. Nah, coba sekarang yang terkait dengan apa namanya fi'il amr sih ya, fi'il apa? Fi'il amr dulu. Contohnya tadi fi'il amr surat apa? Surah Al-Baqarah ayat 45. Ya, betul sekali. Ini sering sekali dibaca kita. Sering sekali kita itu mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi ya. Jadikanlah sholat ya, sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sungguhnya yang demikian itu sangat berat, sungguh berat, kecuali adalah khashi'in, bagi orang-orang yang khusyuk. Itu perintahnya. Jadi perintahnya adalah jadikanlah sholat, sabar dan sholat sebagai penolong itu. Yang kedua surah Al-Baqarah berapa? Ayat 153. 153. Sama. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri Wassalam. innallaha ma'as-sabirin. Ya. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan satu lagi, nanti yang lainnya buka sendiri di rumah ya. Yang ketiga surat apa tadi? Al-A'raf ayat 128. Iya, sama kalimatnya. Qala Musa liqaumihi. Ya. Nah, gitu ya. Ista'inu billahi wasbiru, kan gitu.
Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan wasbiru dan mohonlah pertolongan Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal akibatu lil muttaqin. Nah, gitu ya. Sudah itu ya. Jadi sungguhnya apa? Innal ardisnya bumi ini lillah. Lillah itu apa? Kepunyaan Allah. Yurisuha gitu ya. Allah mewariskannya kepada siapa? Mayyasha. Kepada siapa yang Allah kendaki min ibadihi di antara Hambanya. wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah apa? Kesudahan baik adalah diperuntuk lil muttaqin. Ya, untuk orang atau bagi orang-orang yang nah, ini sama ista'inu bahasanya. Yang lainnya nanti jadikan apa? Sendiri di rumah ya, gitu ya. Baik para santri yang dimuliakan Allah, gitu ya. Kayaknya sudah habis waktunya kan? Kurang. Masih Ustaz. Kurang. Ya. Ustaz cuma nanya. Ustaz ada yang minta doa Ustaz. Oh ya, nanti habis ini kita selesaikan dulu berapa poin lagi, terus kita berdoa. Doa apa mintanya? Anaknya Mbak Safina minta doa karena ada wisuda di tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian tanggal 24-nya ujian masuk kuliah di UIN Semarang. Oke, diulang. Jadi putranya Mbak Safina, ya, atas nama Muhammad Yusril Fahmi. Muhammad Yusril Fahmi. Ya Ustaz. Ya. Tanggal 9 Juli malam wisuda Madin di pesantren. Ya. Tanggal 10 Juli wisuda SMK. Ya. Kemudian tanggal 24 Juli ujian masuk kuliah di UIN Semarang. Di UIN Semarang. Ya Ustaz. Ambil apa di UIN Semarang? Prodinya apa? Prodinya, program studinya apa? Hukum Islam. Hukum Islam. Ya. Oh ya. Berarti kalau ya. Oke, baik. Nanti setelah ini selesai kita ini ya. Ya, baik. Kita lanjutkan sedikit boleh? Boleh. Ya. Banyak. Nih, kalian itu apa nggak ingat? Ustadz itu kalau ngajar lama gitu juga mau kok. Ya, udah biasa ya. Ya, baik. Berikutnya kita akan bahas tentang terminologi atau istilah-istilah yang semakna dengan isti'anah. Berarti kita itu belum membahas tentang bagaimana cara isti'anah, belum gitu ya. Tapi kita baru memakna isti'anah. Ini panjang soalnya, biar kita itu tahu betul secara kronologisnya. Oh, kita membahas dari katanya, membahas dari istilahnya, begitu ya. Nah, sekarang kita mutarodibnya. Mutarodib isti'anah yang ada di dalam Quran. Ya. Tadi yang pertama sudah, tadi sudah sempat singgung bahwa kata-kata yang semakna dengan isti'anah yaitu kata al-nasr. Kata al-nasr. Ya. Kata apa? Al-nasr. Sering kita mendengar kata nasrullah gitu. Pertolongan Allah. Nah, kalau tadi Ustadz bacakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ini semakna dengan nasr. Nah, kalau di dalam kamus bahasa Arab itu al-nasr itu ditulis di Quran sebanyak 159 kali. 159.
159, tapi ditulisnya dalam 137 ayat. Dan dalam 46 surat. Pelan-pelan. Ustaz diulang, Ustaz. Dalam kamus bahasa Arab. Oke. Boleh Ustaz sebutkan nama kamusnya? Boleh, Ustaz. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros. Al-Mu'jam Al-Mufahros ya, Ustaz. Al-Mufahros. Al-Mufahros. Ya, gitu ya. Nah, dalam kitab Al-Mu'jam Fars ini disebutkan kata Al-Nasr dalam Quran ditulis 159 kali. Di mana di 137 ayat di 46 surat. Di mana 130 ayat ditulis di dalam 46 surat. Ya. Sudah? 46 surat. Sudah belum? Sudah, Ustaz. Nah masih koma. 60 dalam surat Al-Makkiyah, surat yang turun di Mekah, dan 98 dalam surat Madaniyah. Sudah cukup situ aja ya. Jadi tadi kan berapa kali ditulisnya? 159 kali. Nah, di mana 137 ayat dalam 46 surat. Nah, adapun 60 kata itu dalam surat-surat Al-Makkiyah, surat Makkiyah, dan 98-nya 98 kali dalam surat Madaniyah. Nah, kalian pengen tahu lagi nggak? Satu lagi ingin tahu nggak? Di surat Makkiyah itu berapa surat gitu? 60 kan 60 kali dalam surat Makkiyah. 60 itu tertulis di berapa surat? 31 surat Makkiyah. Bingung betul? Oke. Kemudian tadi surat 98 di surat Madinah, 98 kali ditulis di surat Madaniyah. Di surat Madaniyah berapa surat? 15 surat Madaniyah. Pon ya. Nah, yuk. Ya. Saya sambil Ya, pon ya. Baik. Sebentar, ini laptopnya Ustadz low bed. Ya, ini sudah. Oke, baik itu ya. Jadi gitu. Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Ya. Sudah dulu ya. Sudah dulu. Yang nanti dibaca berulang-ulang. Jadi tadi itu kita bicara namanya sorofia. Apa? Sorofia. Ya, jadi kita belajar sorof gitu ya. Nahunya belum, sorofianya perubahan bentukan katanya tadi loh ya. Gitu ya. Ya. Ada yang bingung? Kan saya yang dapurnya banjir, ya, sudah. Ya. Baik, Ustadz pikir cukup untuk kajian kita akan berdoa bersama ya. Doa yang pertama buat Ananda. Siapa namanya tadi? Muhammad Yusril Fahmi.
Yusril. Ya. Muhammad Yusril Fahmi. Ananda dari Mbak siapa? Safina. Mbak Safin. Ya. Ya. Beliau mau wisuda baik Madin maupun di SMK-nya, kemudian mau ujian masuk UIN, ambilnya hukum Islam ya, prodinya ya. Semoga Allah gimana? Ambilnya hukum Islam keluarga. Ya. Ya. Hukum Islam keluarga. Hukum Islam keluarga, prodinya itu hukum Islam keluarga, gitu ya. Baik, kita berdoa pertama buat tadi Muhammad ya, Yusril Fahmi ya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam seluruh tahapan-tahapan studinya sampai nanti lancar, dimudahkan di 2 wisuda itu. Yang kedua nanti dalam ketika nanti tes ya masuk ke UIN, semoga dimudahkan dan akhirnya lolos, diterima, bisa belajar di prodi hukum Islam terkait dengan keluarga ya, hukum keluarga ya. Baik gitu. Yang kedua, nanti doa ini juga untuk anak-anak jenengan semua. Iya, buat anak-anak jenengan semua dan juga anaknya Ustadz. Baik anaknya Ustadz yang lahir dari rahimnya Umi maupun anak-anaknya Ustadz yang lahir di luar kandungan. Ada yang protes nggak punya anak, gimana Ustaz? Belum. Ngomong nggak punya. Belum punya gimana kata Teh Wawa? Ya cari kayak bikin. Cari dulu ya. Cari suami dulu. Ikhtiar. Iya, kemudian yang ketiga, doa buat kita semua. Semoga selalu dalam perbaikan, selalu dalam keistiqomahan di jalan Allah, gitu ya. Dimudahkan segala urusan, baik urusan pekerjaan, sehat kuat lahir dan batin, tapi tadi tambah satu lagi, urusan jodoh. Semoga dimudahkan ya. Ya. Ya, semoga begitu dan dan juga terpenting lagi apa? Untuk keluarga-keluarga kita semua yang sudah punya keluarga ya. Semoga keluarga-keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita berdoa kepada Allah, Ustaz pimpin jenengan semua. Aminin ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi wa karimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi habli hukman wal hikmah bis sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli 'ainin lammah
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil alamina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut afratan badal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wa hali wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azmatika an ta'ala min tahti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri al-Fatihah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para santri yang dimuliakan Allah. Mungkin demikian. Semoga kajian ini membawa berkah buat kita semua. Semoga doa-doa kita diijabahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allah Ta'ala alam. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Wa'afimu minkum fastabiqul khairat bilai sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih Amin, banyak. amin. Amin. Amin, amin. Matur suwun jenengan nggih ya. Ustaz undur diri mien nggih.